memiliki hati yang mutaqallib, berubah-ubah, maka di antara sebab yang menetapkan hati kita istiqomah di atas agamanya adalah duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan pencerahan ilmu, sekaligus bertemu bersua dengan orang-orang yang baik, yang mengarahkan pada kebaikan, yang mengingatkan di saat kita lalai, di saat kita malas. Nah, sekarang di halaman 248, fikih duduk di antara dua sujud dan tafsir bacaannya. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun salat berdasarkan ijma ulama. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salatnya salah, yaitu musi' fi shalah, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian engkau sujud hingga engkau tumaknina sujud, kemudian engkau bangkit dari sujud hingga engkau duduk dalam keadaan tumakninah. Kita tahu bersama ummahat bahwa seluruh yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis musi' fi shalah itu semuanya berkaitan dengan rukun. Dari rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sekiranya ada orang sujud ummahat, sujud pertama di rakaat pertama, kemudian dia mau bangkit langsung menuju rakaat kedua tanpa duduk di antara dua sujud. Terus dia ingatnya pas berdiri, astagfirullah, saya belum duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua juga belum. Maka apa yang dia lakukan kira-kira ummahat? Apakah dia turun sujud, turun duduk, ataukah sudah lanjutkan aja? Atau dia udah batalin aja sholat sekalian? Apa kira-kira yang dilakukan ummahat? Kembalikah atau melanjutkankah atau udah bubarin aja sekalian? Lanjutkan sholatnya. Berarti apa? Rakaat pertama enggak dianggap. Paham? Rakaat yang kedua menggantikan rakaat yang pertama. Nah, pas sujud pertama lagi di rakaat kedua tadi ummahat, langsung lagi dia bangkit ke atas ke rakaat ketiga. Maka tetap kondisinya sama, yaitu apa? Rakaat ketiganya menggantikan rakaat kedua menggantikan rakaat pertama. Berarti satu rakaat terus ini. Kalau dia kembali ummahat, kalau dia kembali nih, maka dia tidak boleh batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menambah rukun dari rukun-rukun sholat dengan sengaja. Karena dia tahu kan. Bagaimana lagi kalau sekiranya dia di tengah-tengah baru dia sadar? Di tengah-tengah, maka kita lihat yang mana yang lebih dekat nih, dekat ke posisi sujud atau dekat kepada posisi berdiri. Kalau sekiranya dekat kepada posisi sujud, maka dia turun duduk ummahat. Paham? Kalau sudah dekat kepada posisi berdiri, maka tidak boleh dia turun untuk duduk di antara dua sujud. Paham? Karena ini adalah rukun. Karena itu ada beberapa perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama, tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Gambarannya yang pertama tadi ummahat, dia langsung bangkit menuju rakaat berikutnya, atau dia bangkit dari sujud pertama terus turun lagi, nggak sempat duduk.
Paham Mat gambarannya? Dia sujud, naik sedikit badannya, terus turun lagi sujud. Nggak sempat dia duduk. Yang dinamakan duduk berarti apa? Menegakkan punggung kan? Nah, dia ini nggak tegakkan punggungnya, dia miringkan aja dikit, capek, kembali lagi, langsung aja dia apa namanya? Sujud lagi. Yang kedua, tumaknina, tidak tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Seperti orang yang melakukan duduk di antara dua sujud terlalu cepat. Patokan dianggap tumaknina duduk di antara dua sujud umahat kalau dia sempat membaca apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Paham? Kalau nggak sempat baca ini, maka dia batal sholatnya. Kalau dia sengaja. Kalau dia lupa, berarti nanti dia ganti dengan 1 rakaat full. Yang ketiga, melakukan duduk di antara dua sujud yang tidak sempurna, seperti duduk di antara dua sujud namun lebih mendekati posisi sujud. Paham? Tidak mendekati posisi apa? Duduk, tapi lebih dekat kepada posisi sujud. Paham kan gambarannya ini umahat? Coba umahat sujud satu orang di situ. Sudah? Sujud. Terus angkat sedikit kepala. Terus sujud lagi. Sujud, angkat sedikit kepala, punggung sama punggungnya. Terus nggak sampai pada posisi duduk, langsung dia turun sujud lagi. Paham? Apa? Nggak sampai tegak. Paham? Jadi kalau dia duduk, namanya duduk umat apa? Menegakkan kembali punggung sambil dia apa? Duduk. Dalam I'anatul Talibin dinyatakan, I'anatul Talibin ini adalah kitab dalam madhab Syafi'i. Mata inhana hatta kharaja an haddil qiyami amidan aliman batalat salatuhu walau lam yusalli ila haddir ruku'i litala'abahu wa misluhu yuqalu fis sujudi ketika orang itu sengaja menunduk meskipun belum sampai gerakan ruku, dia nunduk hingga tidak lagi disebut tegak berdiri, maka sholatnya batal. Ini yang kadang kita tidak sadar melakukannya umahat. Kadang kita sholat gitu ya,
dalam keadaan berdiri, bersedekap, membaca gitu. Terus kita mau ngambil sesuatu menggunakan tangan, akhirnya apa? Menunduk kan? Menunduk. Nah, nggak sampai ruku, ini bisa apa? Batal sholatnya kalau sengaja. Mau ngambilin HP mungkin yang sedang jatuh, atau mau nyingkirin apa gitu dengan tangan, tapi dia apa? Menunduk. Maka ini apa? Batal sholatnya. Kenapa? Karena melakukan gerakan yang itu adalah rukun dari rukun sholat, tapi dia sengaja melakukannya. Kadang kita punya anak kecil sholat di rumah ummahat, tiba-tiba anak kecil itu mendekati kita dalam keadaan berdiri. Ketika kita turun menunduk untuk mengambilnya, ini bahaya. Jadi ngambilnya nanti pas turun aja, duduk di antara dua sujud mungkin, atau pas mau bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat ketiga, dua, baru apa? Baru diangkat anak tersebut. Paham? Jangan dalam kondisi berdiri ummahat turun untuk apa? Ngambilin bayinya. Untuk apa? Sholat sambil menggendong bayi. Kenapa kira-kira ummahat? Karena melakukan sesuatu gerakan yang itu ini ada tambahan rukun dari rukun-rukun sholat dengan sengaja. Ada yang pernah melakukan seperti ini ummahat? Dia menundukkan diri gitu, mengambil sesuatu mungkin, atau mengangkat bayinya. Matikan HP kan bisa dengan tangan tanpa menundukkan punggung kan? HP-nya di lantai, mungkin bisa dengan kaki. Ya bisa ya. Atau kalau nggak bisa, udah dibiarin aja gitu. Gak usah turun nundukkan badan untuk ngambil HP yang sedang berdering. Wa misluhu, seperti ini juga yang diberlakukan saat sujud. Paham? Di saat kita duduk di antara dua sujud, punggungnya tegak, nggak boleh kita apa? Turun untuk mengambil sesuatu atau apa? Untuk melakukan yang itu kita lakukan dengan perbuatan menunduk. Cara melakukan duduk di antara dua sujud, ada dua cara duduk di antara dua sujud. Yang pertama adalah duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan, jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki kanannya. Umar radhiyallahu an menyebutkan minas sunnatis shalah, di antara sunnah salat, antas sibal qadama al-yumna, menegakkan kaki kanan, wastiqbaluhu bi asabiha, dan mengarahkan jari jemari ke arah kiblat, wal julusu alal yusra, dan duduk di atas kaki kiri. Kalau jari jemarinya nggak bisa ditegakkan ummahat, jari-jari kakinya nggak bisa ditegakkan, mungkin karena nggak terbiasa, atau karena mungkin sudah ada asam urat mungkin. Kalau ditegakkan sakit, ya sudah dirapatkan aja ke tanah. Atau nggak bisa juga ditegakkan karena mungkin ada persendiannya yang bermasalah, maka ya sudah, lakukan apa yang bisa dilakukan. Karena ini adalah sunnah salat, bukan kewajiban salat. Cara duduk ini yang lebih sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika fa idza rafa'ta faqud ala fakhidaka al-yusra." Dalam hadis Maimunah radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang tata cara salat Nabi. Kana Rasulullah idza sajada khawwa biyadaihi yani jannaha hatta yura wadha ibtaihi min waraihi wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhil yusra. Kata Maimunah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau bentangkan kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiak beliau dari belakang. Dan apabila beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk sempurna dengan paha kiri dalam kurung iftirash. Kemudian posisi siku sejajar dengan paha. Artinya siku tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an menceritakan, wa ja'ala yadda hadda mirfaqihil aiman ala fakhidhil yusra. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya tidak melebihi di atas paha kanan. Cara yang kedua adalah duduk iqa. Taus pernah menceritakan Taus pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in ini, Taus. Qulna li bini Abbasin fil iqa'i alal qadamaini faqala hiya sunnah. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa perbuatan iqa' itu adalah sunnah. Dalam riwayat lain dari Taus, Ibnu Abbas mengatakan, minas sunnati shalah antamassa al-aliyata ka'aqibaika. Di antara sunnah salat, pantat didudukkan di atas kedua tumit. Ada dua jenis duduk iqa'. Yang pertama, kedua kaki ditegakkan lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit, posisi tangan di lutut atau paha. Cara iqa' ini yang sunnah. Coba lihat Mahat di gambar itu. Kalau di gambar itu enggak dirapatkan ya kakinya ya. Iya kau Mahat? Enggak dirapatkan kakinya. Itu dia renggangkan ya. Atau karena hitam-hitam enggak kelihatan? Enggak, itu kelihatan kok ada jarak kan? Nah, kakinya dirapatkan, kemudian duduk di atas tumit. Coba Umahat ada yang mau praktekkan ini? Coba satu duduk. Sudah. Yang kedua, paha dan betis ditegakkan, pantat diletakkan di tanah, tangan diletakkan di samping. Cara iqa' ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menyerupai duduknya anjing. Tapi nanti ini hukumnya makruh ya Umahat ya kalau duduk seperti ini. Ada yang lain lagi seperti tangannya nanti ditekuk menjadi apa, tangannya digabungkan kemudian melingkari kedua lutut. Ada Umahat coba praktekkan ini. Kedua tangannya digabung kemudian nanti melingkari kedua lututnya yang sedang ditegakkan itu. Hah? Gak paham?
Coba digabungkan tangan kiri dan tangan kanan, kemudian duduk seperti itu. Kemudian tahan kedua lututnya agar badannya tidak jatuh ke belakang. Paham? Ini juga makruh kalau sekiranya terlihat auratnya ya. Terlihat auratnya. Biasanya kalau di Arab itu ada kayak kain, kayak sarung gitu yang menahan lutut sama punggungnya kan. Nah ini boleh kalau saat kajian duduk seperti ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau sampai terlihat auratnya. Biasanya bersandar-sandar seperti itu kan, daripada bersandar di dinding kejauhan. Tapi kalau seperti ini sulit untuk dipraktekkan duduk tasyahud ya. Bisa nggak kira-kira umat duduk ika yang nomor 2 ini dipakai di tasyahud? Sulit ya. Iya. Ini mungkin dipakai di luar sholat. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan terkait duduk di antara dua sujud. Yang pertama, posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Kecuali mungkin dia kena saraf terjepit mungkin, atau punggungnya sakit. Kalau ditegakkan, makanya sudah dia duduk sebagaimana yang dia bisa mampu. Kalau harus menunduk dikit ya menunduk. Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang salah salatnya, yasjudu hatta tatma'inna mufasilah. Yasjudu, ada harokatnya umat, hatta tatma'inna, yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu summa yaqulu Allahu akbaru wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Dia harus sujud sampai ruas-ruas tulang punggung menempati posisinya. Kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. Yang kedua, posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab mengatakan, minas sunnati an salati an tasibal qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabihi al qibla wal julusu alal yusra. Kalau ini yang dimaksud oleh Umar di sini umahat jari-jari kaki kan ya? Bukan jari-jari tangan. Tapi tangannya berada di atas apa? Di atas paha. Atau menggenggam lutut. Atau di atas lutut. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud wajib tumakninah, yaitu diam sejenak sehingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud yang paling pendek. Paham umahat? Yang paling pendek menggugurkan kewajiban. Itu sudah dianggap apa? Tumakninah.
Kalau nggak sempat baca bacaan yang paling pendek, terus dia turun lagi untuk sujud, maka ini tidak tumakninah. Jadi sering kita sebut ini umahat bahwa patokan tumakninah itu adalah sempat membaca rukun bacaan atau zikir yang wajib, meskipun yang paling pendek. Yang keempat, dianjurkan memperlama duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya sunnah ya umahat, bukan wajib. Dari Sabit Al-Bunani, dari gurunya sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, inni la'alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Jadi Anas mempraktekkan tata cara salat yang dia lihat langsung dari Rasulullah. Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajadati maka hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Nah, jadi duduk di antara dua sujudnya lama, sebagaimana lamanya dia umahat sujud. Dia i'tidal lama, sebagaimana lamanya dia ruku. Jadi sama waktunya. Yang sering kita lakukan umahat, sujudnya nanti lama, duduknya sebentar. Rukuknya lama, i'tidalnya sebentar, karena buru-buru mau turun sujud. Sabit Al-Bunani hidup di zaman tabi'in, karena beliau tidak ketemu dengan Rasulullah. Beliau murid Anas bin Malik. Ibnul Qayyim menceritakan sunnah semacam ini ditinggalkan kebanyakan orang setelah berakhirnya zaman para tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in, a'imah dan seterusnya mulai meninggalkan sunnah ini. Kalau ada yang seperti ini umahat, kita juga sebagai makmum di belakang, kok lama betul sih? Paham? Kadang mengeluh karena tidak biasa mendapati imam seperti itu. Kok lama betul baru turunnya? Atau untuk turun sujudnya kadang ada yang untuk ini Pak? Isyarat agar segera turun. Apa yang diceritakan Sabit Al-Bunani rahimahullah terjadi di zaman kita juga. Tidak ada rukun yang lebih sering disepelekan selain i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Karena itulah ketika dua rukun dilakukan dalam waktu yang lama, dikira orang lupa. Imamnya lupa. Maka biasanya makmum mengucapkan umahat? Subhanallah, subhanallah. Tapi jarang ketika imam lama sujud, jarang yang mengucapkan subhanallah. Tapi biasanya ada yang berdiri atau bangkit dari sujud langsung ngecek kondisi, jangan-jangan imamnya meninggal. Berbeda dengan posisi sujud ketika orang melakukannya dalam waktu yang lama, semua orang memahami. Yang banyak terjadi umahat, sujud lamanya itu ketika sujud terakhir kan? Sujud di rakaat terakhir sebelum duduk tasyahud akhir. Nah, ini menyelisihi sunnah, karena dia tidak lakukan hal itu di sujud-sujud yang lain kan? Dia mengkhususkan sujud lamanya di sujud terakhir. Ini khilafus sunnah. Dia memperlama sujud mungkin karena sedang berdoa,
Berbeda ketika orang memperlama i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Banyak orang yang tidak kepikiran untuk memperpanjang karena doanya pendek. Padahal di situ juga bisa apa? Diperpanjang doa. Dibaca doa-doa yang panjang. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ada beberapa doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud. Berikut di antaranya: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sumber doa, ada beberapa riwayat yang menyebutkan aneka redaksi untuk bacaan di antara dua sujud. Berikut di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fakana yaqulu fima baina sajadataini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berarti Rasulullah menjaharkan ini bacaannya sebagai bentuk taklim pengajaran kepada Abdullah bin Abbas. Nah, kalau Abdullah bin Abbas ikut sholat malam bersama Rasulullah, berarti Rasulullah sedang berada di rumah Maimunah. Kenapa? Karena Maimunah adalah bibinya. Kalau Abdullah bin Umar yang sedang sholat malam bersama Rasulullah, berarti apa? Rasulullah sedang bermalam di rumah Hafsah binti Umar. Karena Abdullah bin Umar saudaranya apa? Hafsah. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan wa'afini warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Semuanya ini berisi apa Umahat? Berisi doa. Tidak ada zikirnya. Semuanya apa? Doa. Tafsir doa Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kalau Mahat mendapati dari Al-Quran atau dari Sunnah gitu ada kata Allahumma, ini dua kata yang digabungkan. Asalnya adalah ya Allahu. Paham? Ya-nya diganti, dihapus, dibuang, kemudian digantikan posisinya mim, tasdid, jadinya apa? Allahumma. Sehingga nanti terjemahannya apa Umahat? Ya Allah. Baik redaksi pertama maupun kedua, secara makna keduanya sama. Karena kedua-duanya menyeru Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ini asalnya Umahat adalah ya Rabbi, pakai apa namanya? Ya mutakallim, ya Rabbi. Dihapus ya-nya. Dihapus ya mutakallimnya juga, ya mutakallim. Jadinya apa? Rabbi. Kalau jamak jadinya apa? Rabbana. Itu asal katanya adalah ya Rabbana. Ampunan atau maghfirah secara bahasa berasal dari kata gofaro. Gofaro yang artinya menutupi. Ibnu Mandzur mengatakan wa aslul ghafri at-taqtiyatu was-satru
Ghafarallahu dzunubahu. Ghafarallahu dzunubahu ay sataroha. Ay sataroha. Kalau kita berkata ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah, tutupilah, maknanya adalah dihapus atau jangan diperlihatkan kepada yang lain. Kalau kita memohon ampun ummahat atau istighfar gitu, ini memungkinkan apa? Kita melakukannya lagi. Paham? Memungkinkan kita melakukannya lagi. Beda halnya dengan taubat. Kalau taubat untuk kembali mengulang lagi ini kecil kemungkinan. Karena dia sudah apa? Sudah mengazamkan untuk tidak mengulangi. Karena itu orang yang mendapatkan maghfirah berarti dosanya diampuni dan ditutupi. Di dunia kadang kita diampuni ummahat, kadang ditutupi saja, tidak diperlihatkan kepada yang lain. Nanti ketika kita berada di padang mahsyar, ketika Allah mengajak kita berkholwat, apa namanya kalau berkholwat ummahat? Apa perbedaan antara kholwat dengan ikhtilat? Kayak di pasar Pandansari itu kan, pasar ikan, itu namanya apa? Ikhtilat. Kalau berkholwat apa? Berduaan dalam satu ruangan. Nah, kholwat nanti kita diajak oleh Allah berkholwat berduaan. Terus Allah sebutkan, oh kamu di hari Jumat hari ini kamu begini ya. Lihat ini ya, lihat ini ya. Iya, kita akui iya. Dulu di dunia saya tutupi semua itu. Sekarang saya ampuni semuanya. Paham? Ada dosa kita yang diampuni di dunia ummahat, ada juga yang ditutupi. Tapi yang aneh, ada orang ummahat berdosa di malam hari, besok paginya dia cerita ke orang lain. Paham? Padahal Allah sudah tutupi dosa itu. Ini namanya apa? Mujahir. Namanya apa? Mujahir. Bukan mujair ummahat ya. Mujair itu ikan. Mujahir. Beda lagi muhajir. Muhajir orang yang hijrah. Muhajir, mujahir, mujair. 3 lafaz yang berbeda dan berbeda pula maknanya. Nah, tadi apa? Mujahir adalah mereka yang berbuat dosa, menampakkan, menceritakan kepada yang lain, tahu nggak? Saya tadi malam kalah judi. Judi diceritain. Paham? Tahu nggak tadi malam saya nonton ini? Ini bangga cerita kepada orang. Padahal Allah sudah tutupi. Dia yang bongkar sendiri. Nah, demikian juga aib keluarga. Kalau ada masalah dengan suami gitu, maka jangan dibuat status ada hati terbelah 2 gitu. Ada wujud manusia kepalanya nggak ada, membuat orang bertanya-tanya, kenapa kepalanya kok nggak ada? Akhirnya orang kepo jadinya, tanya-nanya terus. Akhirnya mulailah cerita, iya saya lagi patah hati, saya lagi patah jantung. Nah, kalau bisa kebahagiaan kita tidak diketahui oleh orang, maka sembunyikan umat. Kalau bisa kesengsaraan kita tidak dicerita ke orang lain, maka ya sudah. Itu bagian dari apa? Dari kekuatan mental kita untuk menikmati kebahagiaan hidup dan kesengsaraan hidup. Kalimat warhamni, rahmatilah aku. Kita memohon rahmat setelah memohon maghfirah. 2 kata ini jika digabungkan maka maknanya berlainan.
Maghfirah artinya ditutupi dosanya, rahmat artinya diselamatkan dari hukuman karena mendapatkan ridho Allah. Ada, perhatikan umat, kadang kita mendapati anak atau teman gitu bermasalah dengan kita dan dia salah. Terus kita katakan, dia datang minta maaf, terus kita katakan apa umat? Saya maafin kamu, tapi jangan lagi datang ke rumah ini. Paham? Saya maafin kamu, tapi saya nggak mau lagi berhubungan dengan kamu. Berarti apa umat? Dia maafin tapi dia tidak apa? Rahmati. Paham? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni sekaligus merahmati. Tetap apa? Tetap memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat salah dan dosa kepadanya. Kalau kita kadang apa umat? Kita maafkan tapi apa? Udah jangan lagi ini ya. Jangan lagi kontak saya, ini saya dan seterusnya. Kalimat wajburni, tutupilah kekuranganku. Kita pasti umat banyak kekurangan dan juga banyak kelebihan. Di dalam diri kita ada bakat, ada juga potensi dosa, berbuat salah dan seterusnya. Karena manusia dibekali dua hal ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dibekali kefajiran dan ketakwaan. Jangan pernah berkata apa umat, saya enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari suami saya. Enggak boleh. Karena suami Anda seorang manusia, pasti ada potensi baik dan potensi berbuat buruk. Menutupi kekurangan ada dua. Menutupi kekurangan fisik yang artinya menutupi musibah yang kita alami, dalam bentuk Allah hilangkan kesedihan dalam hati dan Allah ganti bagian yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita terkena musibah umat, kita kepengennya orang lain tahu, kepengennya orang lain yang ikut prihatin, yang ikut juga merasakan kesedihan kita. Kita tidak mencukupkan dengan apa? Dengan cukuplah Allah yang tahu. Semoga Allah memberikan saya kesabaran dan mengganti yang lebih baik. Nah, kadang karena kita share, kadang kita pajang di media sosial musibah itu umat, akhirnya apa? Akhirnya ini yang mengundang, menambah kesedihan. Apalagi kalau ada yang komen, kamu cemen, ini macam-macam. Akhirnya apa umat? Membuat kita tambah sedih. Ya sudah, rasakan saja sendiri. Nggak usah orang lain dilibatkan untuk merasakan kesedihan Anda. Apalagi kalau Anda sampai curhat secara offline gitu. Ini nanti akan berujung pada ingkarul qadar, mengingkari takdir Allah. Media sosial itu umat, itu adalah sebab sina'atu al-huzn wal khawfi. Media sosial itu adalah salah satu alat yang membuat tambah kesedihan dalam kehidupan kita dan membuat kita rasa takut, cemas. Buktinya apa umat? Kalau kita pajang status di media sosial, kita apalagi ya nanti di komen ya, apalagi ya, paham? Itu sudah melahirkan apa? Ketakutan, kecemasan, trauma dalam diri kita. Kalau nanti di komen jelek, selesai, sedih lagi kita. Maka kalau bisa nggak usah dipajang, dirasakan sendiri, itu lebih bagus. Kalimat warfa'ni, angkatlah derajatku. Angkatlah derajatku di dunia dengan ilmu dan amal, dan angkatlah derajatku di akhirat berupa derajat di surga. Jadi tidak ada hal di dunia ini umahat
yang mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia maupun di hadapan Allah kecuali dua hal ini, ilmu dan amal. Seseorang tidak terangkat derajatnya dengan mobil yang dia kendarai, dengan rumah yang dia tempati, dengan perhiasan yang dia pakai. Ini tidak terangkat derajatnya umat. Meskipun emas kuning 1 kilo lengket di badannya, itu enggak terangkat derajatnya. Paling orang bilang apa? Wah, wow, keren, atau apa? Kok kuningan, kok besi kuningan sedang berjalan, emas berjalan ya. Nah, kalimat wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Hidayah petunjuk ada 4. Hidayah yang bersifat umum, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupannya. Hidayah ini dimiliki oleh semua makhluk hidup termasuk binatang, sehingga mereka bisa mengenali makanan apa yang baik untuknya. Lihat bayi umahat baru keluar, dia langsung mencari apa? Mencari sumber makanannya. Demikian juga binatang, semua diberikan apa? Hidayah oleh Allah dalam hal urusan dunia ini. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. B. Hidayah yang berupa penjelasan antara yang benar dan yang salah, dan ini bisa diberikan oleh siapapun yang memiliki ilmu agama, baik seorang nabi ataukah para guru agama. Ini namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang menjelaskan sesuatu dan mengarahkan sesuatu. Hidayah taufik dan ilham, yaitu hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran. Hidayah ini hanya milik Allah, makhluknya tidak memilikinya. Contoh gini umahat sekarang sering ikut kajian, banyak dapat ilmu gitu. Nyampaikan nanti ke suaminya. Suaminya dengar, tapi nggak mau mengamalkan. Paham? Maka berarti apa? Suaminya belum mendapatkan hidayah taufik. Maka umahat di sini jangan putus asa sampai nanti ngomong makbusa nitimuku pedangi. Berbusa sudah mulutku, sampaikan kepada suami, enggak dia mau ikutin Ustaz. Tugas Anda hanya menyampaikan, bukan merubah. Paham? Bukan merubah seseorang. Demikian juga nanti suami kepada istrinya. Tugas suami itu mengajar, mendidik, bukan merubah istri. Bukan tugasnya apa umahat? Merubah. Karena merubah seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pun sering ditegur umahat di dalam Al-Qur'an karena keluarganya, pamannya, kaumnya tidak mau mengikutinya. Akhirnya apa? Allah menghiburnya bahwa engkau itu hanyalah mubalik, hanya penyampai semata. Tidak ada tugasmu untuk apa? Merubah seseorang yang tadinya musyrik menjadi mukmin, kafir menjadi muslim. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Ayat ini umahat turun berkenaan dengan pamannya Abu Thalib yang sudah sakaratul maut, dan Rasulullah datang mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang bisa aku membelamu nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata Abu Thalib enggak bisa mengucapkannya dan dia mati di atas kesyirikan. Maka Allah tegur, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. D. Hidayat di akhirat untuk masuk surga. Penduduk surga menyampaikan rasa syukurnya ketika mereka telah masuk surga, dan ini tentu
berkat syafaat baginda Rasulullah Muhammad. Jadi orang masuk surga itu adalah syafaat Rasulullah, karena Rasulullah yang berhak membuka pertama kali pintu surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, ini ucapan penghuni surga yang sudah ada di dalam surga, menyampaikan rasa syukurnya dengan berkata alhamdulillah. Wa afini, berikanlah aku keselamatan. Al-Bujairami menjelaskan, wa afini ay idfa anni, idfa anni kulla idfa anni kulla ma ukrihu min bala'id dunya wal akhirati, min bala'id dunya wal akhirati. Ai tolak atau jauhkanlah dari bala, ujian atau musibah yang aku tidak sukai. Kalimat warzuqni, berilah aku rezeki. Rezeki manusia ada dua, rezeki untuk badan berupa sandang, pangan dan papan. Ini rezeki yang dikenal dengan rezeki hissi. Hissi itu mahat adalah sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, diraba, dirasa, didengar. Ini adalah rezeki hissi. Nah, rezeki yang seperti ini umahat diberikan kepada seluruh manusia, jin, binatang. Paham? Rezeki yang sifatnya seperti ini, hissi. Dan ketika seseorang ada yang dilebihkan rezeki hissinya umahat, terus dia kafir mungkin atau rajin bermaksiat, bukan Allah tanda sayang kepadanya. Atau sebaliknya, ada orang yang masya Allah rajin sholat, rajin kajian, tapi sulit rezeki hissinya, maka juga bukan bukti Allah benci kepadanya. Paham? Karena ini rezeki yang diberikan kepada siapa saja. Nah, rezeki bagi hati ini rezeki yang sifatnya maknawi, berupa ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh, hidayah Islam, hidayah iman. Ini rezeki maknawi yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Doa yang kedua, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini nanti bisa dibaca lebih dari 2 umahat, Rabbighfirli 3, 4 dan seterusnya. Tapi minimalnya 2 ya. Nah, 2 ini yang dianggap wajib. Kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya ini sunnah. Keterangan duduk di antara 2 sujud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam cukup panjang. Karena duduk itu selama sujud beliau, kalau sujudnya lama, duduknya juga lama. Berulang-ulang, tidak hanya 2 kali. Demikian, wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.